Welcome back to my vlog everyone. Thank you buat kalian yang udah mengikuti perjalanan kita dari episode-episode sebelumnya. Di episode kali ini, selama 7 hari ke depan, gue dan Cindy bakal ngajak kalian untuk berpetualang dalam road trip kita berkeliling ke spot-spot cantik di Jerman dan Austria. Dan jujur, ini adalah salah satu bagian itinerary yang paling kita tunggu-tunggu di trip kali ini. Dan sumpah, we are so excited for this part. Yuk, ikuti perjalanan kita mengeksplor keindahan Bavarian Alps dan juga Austrian Alps di episode kali ini. Masih agak penyesuaian sih, cuma udah mulai biasa nyetir di kiri. Sore ini kita udah sampai di Fusen. Oke, first stop kita pas lagi road trip hari ini. Pagi tadi memang ada perdaman koper, jadinya agak telat sih berangkatnya. Jadi kita tadinya mau ke Castle gitu. Keburu tutup. Ya, besok lagi. Jadi besok pagi kita baru ke Castle. Sore ini kita mau jalan-jalan keliling ke Old Town-nya Fusen. Dan ini cantik banget sih tempatnya karena memang kayak kita suka ya klasik-klasik, terus kayak desa-desa gitu. Dan ini tuh tahunnya bagus banget. So kita mau keliling-keliling dulu, mau lihat-lihat di sini ada apa. Abis gini kita mau belanja grocery dan kita mau masak bareng ya. Masak bareng kita makan. Masak bareng. Seperti biasa, cewek-cewek lihat toko ada yang murah meriah langsung kita disuruh belok. Oke, kita coba lihat mana tahu ada yang cocok. Nanti di Amsterdam kita belanja banyak. Ini bagus-bagus lagi. Ini Beb, bagus banget. Biasa kalau kayak udah apalagi di kota-kota kecil itu biasanya kayak jam 7 malam tuh mereka udah tutup gitu. Dan Minggu tuh biasanya banyak mereka tutup bener-bener. Ini apa ya? Ini hari Sabtu besok. Berarti besok banyak yang tutup. Kayak banyak yang tutup. Jadi besok kan kita mau caw dari Jerman ke Austria. Kalau misalnya di sini tuh buat cross border driving itu kayak harus beli satu tiket gitu, ntar ditempel di mobil. Itu tuh buat penanda lewatin bordernya gitu. Kalau nggak ada itu, we are in trouble kalau kata teman gua. Nah kita mau coba di sini katanya sih ada. Jadi ini udah kayak perbatasan antara Jerman sama Austria. Nah ini adalah kartu bebas hambatan buat melewati cross border. Oke, pagi ini kita udah mau check out dan move ke next destination. Tapi sebelum itu kita kayaknya mau ke Neuschwanstein Castle yang kemarin karena soalnya kemarin gatot karena agak kesiangan kita berangkatnya. Iya, ada ruang tamunya, homey, ada dapurnya komplit. Ini kamarnya Amel sama Rizky. Ini toiletnya, ada bathtub juga. Dan kalau ini kamarnya kita. Hai. Terus yang kita suka, view dari balkonnya tuh bagus banget. Jadi kita udah beli tiket, sekarang mau naik ke Neuschwanstein Castle. Harga tiketnya itu 15 euro per orang. Dari bawah sebenarnya kalau misalnya kita hiking bisa, tapi itu kira-kira 30 menit. Nah, kita naik bus. Busnya itu di sebelah sana. Itu kita lagi jalan ke stationnya. Nah, castle-nya yang itu. Jadi ada dua castle di sini. Itu castle yang Sleeping Beauty Castle. Dan di sebelah sana itu ada satu castle lagi. Itu castle mak bapaknya. Berarti si pangeran ini dihadiahin sama mak bapaknya tuh enak banget. Bener-bener nepo baby zaman dulu. Nah, kita udah turun dari stationnya. Terus sekarang kita kalau ke sana itu ke arah castle-nya, tapi kita mau ke jembatannya dulu. Ini jembatannya namanya Marensbrug. Itu tuh kayak jembatan view the best-nya buat ngeliat castle-nya si Neuschwanstein ini. Nah, kita naik ke atas. Nah, ini Marienbrug. Kita ke sebelah sana. Ini view-nya langsung ke Neuschwanstein Castle-nya.
masuk ke area castle-nya sekarang. Kalau di sini tuh beli tiketnya itu ada jam masuknya. Kita nggak bisa asal beli terus langsung masuk. Jadi ada kloternya. Nah, kita kebagian yang kloter jam 10.45. Castle ini ceritanya tuh castle-nya King Ludwig, dan King Ludwig itu dihadiahin sama orang tuanya. Tapi kalau nggak salah nanti coba gue baca lagi di Google seperti apa. Cuma kurang lebih ada sejarah seperti itu. Jadi tadi kita diajak tour keliling ruang-ruangan yang ada di dalam castle ini, dan juga dikasih tahu cerita-cerita sejarah itu seperti apa. Itu castle dari orang tua King Ludwig, dan ini Bavarian Alps ini bagus banget sumpah. Jadi di sebelah itu tadi jembatan yang tadi kita datengin yang pertama-tama. Di bawah ini road yang orang-orang datang. Terus ini kita bisa lihat benar-benar view Bavarian Alps tuh kayak gimana. Oke, kita udah sampai di Innsbruck setelah jalan berapa jam ya? 2 jam lah sama nyasar-nyasarnya. Nah, sekarang kita lagi di apa, Beb? Crystal Wallen. Ini nggak tahu sih, kalau misalnya lihat di YouTube, misalnya What to Do in Innsbruck, salah satu ini. Sambil cari spot foto ikonik anjay. Gila, ngeri. Wah, ini nggak sekecil Fusen, tapi nggak segede Munchen juga sih. Jadi agak lebih santai lah. Cuma hari ini hari Minggu, jadi banyak yang agak tutup gitu. Di Europe kali ini salah satu bucket list kita, terutama Cindy ya, bucket listnya itu mau lihat Christmas market di Europe. Apa yang kamu suka dari Christmas market? Rame, terus suasananya Natal banget, sama crepes. Sama crepes. Sama crepes sih. Dan ini kita kebagian Christmas market ya di Innsbruck. Harusnya jadwal belum ada. Nggak nyangka kebagian. Emang crepes Europe? Gak tau sih, kita tuh the next level. Kita suka banget ya crepes yang banyak-banyak ini sih dibanding crepes yang keras. Numero uno. Gitu sih. Gimana? Enak banget. Tapi crepesnya dia tuh kayak kenyal-kenyal mantap gitu loh. Krimnya juga enak lagi. Jujur, ini adalah wishlist kita sejak lama. Sebuah wishlist yang dulu cuma bisa kita pandangin dari balik layar kaca sosial media. Bisa datang dan experience langsung Christmas market di sini tuh rasanya kayak sebuah mimpi yang akhirnya jadi kenyataan. There are no words can describe our feelings except with gratitude to God. And definitely, this will be a memorable moment that we will always remember. Keep dreaming and always believe it. Jadi kita lagi strolling around dulu, keliling-keliling daerah Tirol. Karena kita nginepnya di daerah Tirol. Jadi emang rata-rata kalau yang road trip itu main ke Innsbruck tapi nginep tidurnya itu di daerah Tirol. Nah, Tirol itu dia kayak daerah bukit-bukit gitu. Di sini biasanya banyak kayak sapi-sapi gitu. Jadi kita mau coba isi bensin di Europe. Nah, ini baru pertama kali gue isi bensin mobil. Jadi sistemnya beda sama di Italia. Jadi kita kayaknya harus isi dulu, baru nanti bayar di dalam. Ini isinya mandiri guys, kagak ada mamang di sini. 67 euro. Ya, 1 juta lebih lah. Jadi kita masih setengah jalan.
lagi mau ke Berchtesgaden. Sekarang gantian yang nyetir Rizky hari ini. Yo, gantian ya Ki ya. Iya dong. Tapi beneran enak ya, jalanannya tuh nggak pakai berlubang gitu sih. Serius ini mah bagus banget aspalnya. Iya, Mulus jalannya. mulus. Jadi ngebut pun juga nggak takut ada lobang gitu. Ngebut takut karena tanda gak boleh ngebut aja. Ya itu dia, itu dia. I have to say guys, bisa ngerasain road trip di Europe itu adalah sebuah pengalaman baru and new experience unlock buat kita. Dan di sepanjang perjalanan kita selalu dibuat takjub dengan pemandangan yang begitu indah dan selalu membuat kita berkata wow. Kita lagi trip naik boat di Königssee Lake. Nah, di Königssee Lake ini daerah Bavarian Alps, Germany juga. Jadi kita kayak keliling lake-nya dia gitu. Nah tadi sebelum ini tuh kita lihat bapaknya itu dia main trompet di tengah-tengah danau. Dan pas kita dengerin dia main trompet tuh benar-benar ngegema di seluruh danau itu, kayak tenang banget, cakep banget. Dan kayak suara trompetnya tuh benar-benar ngegema di sekeliling si danaunya. Nah, kita udah sampai di seberang danaunya. Jadi kita tuh mulai dari depan parkiran situ, kita beli tiket 22 euro. Habis gitu kita lanjut naik kapal sekitar 35 menit dan kita ada ke next stationnya gitu. Nah di sini gereja. Oke, sebenarnya cocoknya buat piknik sih ini. Ini kayak lagi pada tutup-tutup semua gitu loh tempat-tempat makannya. Jadi kita mau makan dulu karena Cindy lagi nggak enak badan. Di sini untung ada Hofbrauhaus, jadi kita mau mamam dulu sebentar. Terus habis gitu kita bakal catching buat last boat kita sekitar jam 16.20 itu terakhir. Tuh ya baru jam 5 tapi udah segelap ini. Jadi karena memang winter, kayak kita tuh waktu siangnya tuh cepet banget. Nah kita lagi mau ke arah Airbnb, kurang lebih 10 menit dari sini sih. Mungkin gak kelihatan ya, suara doang deh. Pagi ini kita udah check out dari Airbnb di Berchtesgaden. Nah sekarang kita lagi mau ke St. Paris Church ya Beben. St. Paris Church itu kayak ya spot mandatory foto buat di Berchtesgaden supaya sah sih kita kesini. Abis gini kita mau langsung lanjut ke Hallstatt. Kurang lebih 1,5 jam dari sini. Cuma cuacanya ya kayak gini lah kurang lebih. Tapi besok katanya sih bakal snow. St. Paris Church-nya, tapi kita lagi nyari satu bridge yang itu jadi spot ikonik kayak gitu. Itu church-nya di belakang, jembatannya itu di sebelah sini. Jadi ya just mandatory aja sebelum lanjut ke Hallstatt. Soalnya kita udah di daerah sini kayak nanggung kalau misalnya nggak kesini sih. Kayak gini dehnya, nggak bawa drone, ala-alanya pakai tongsis ya. Kita balik lagi ke mobil, sekarang kita langsung caw ke Hallstatt.
Kita udah sampai di Hallstatt. Parkirannya udah bagus sumpah. Baru di parkiran aja udah sebagus ini. Dalam misi mencari spot foto, wallpaper, TV LG dan Samsung. Tapi buat yang suka sama view, ini bagus banget sumpah. Kalau suka alam, suka view, ini bagus banget. Ini dia spot yang jadi wallpaper TV LG sama TV Samsung. Sama TV-TV semua, TV Cina, TV Korea, semua deh. Diinfo sama owner restorannya, katanya hari ini tuh mereka kayak hari terakhir operasi karena besok dia bakal libur dan baru buka lagi tuh di awal Desember. Jadi memang pas kita datang November ini banyak kan tuh off season, jadi memang bukan yang kayak high season buat liburan. Jadi memang banyak toko-toko yang tutup. Nah ini kita lagi cobain makanan khasnya Hallstatt. Ini kayak katanya sih khasnya dia ikan yang ada di danaunya Hallstatt gitu. Kulitnya kelihatan sih. Kulitnya kelihatan sih, menarik. Garing. Enak kok, dia kayak asin-asin gurih gitu. So this is our Airbnb. Modelannya di tengah-tengah padang rumput gitu. Ini cuma 10 menit sih dari Hallstatt. Dan tempatnya warm gitu. Dan kita suka ada balkonnya kalau misalnya besok pagi kayak bagus banget sih. Cuma ini udah malam aja sih. Ini kamarnya Amel Rizky. Dan ini buat tempat mandi. Dan again jambannya misah. Jadi kita udah di Salt Mine Hallstatt. Jadi ini one of main attractionnya di Hallstatt. Jadi kayak kita naik gondola gitu ke atas. Di atas ada view-nya kayak naik gunung. Terus habis itu kayak masuk ke Salt Mine gitu. Kita tour ngeliat tambang garam tertua di Eropa deh kalau nggak salah. Nah harganya ternyata lumayan bikin kaget. Satunya itu 40 euro. Rizky Amel, keputusan tempat Anda tidak kesini? Kita baru kelar dari Salt Mine. Jadi di dalam itu intinya sih sebenarnya kayak tour museum Salt Mine-nya gitu. Nah di dalam itu pas kita mulai dari meeting point-nya itu ada guide-nya dan kita disuruh ganti baju khusus gitu supaya nanti pas masuk ke dalam tuh baju-baju kita nggak kena sobek-sobek karena tempatnya tuh agak sempit. Ada beberapa experience sedikit doang sih, kayak misalnya kayak naik slides-nya yang dipakai sama pekerja-pekerja tambangnya mereka. Terus habis gitu ya udah kita ciao keluar. Kalau Salt Mine kayaknya cukup sekali aja cukup. Oke, bye guys. See you ya di Pra. Bye. Pagi ini kita balik lagi nih ke Christmas Market di Salzburg dan sekarang udah pada buka dong. Aku lebih suka Christmas Market ini sih dibanding yang di Innsbruck. Wah, berasa banget. Lebih rapi ya? Lebih rapi gitu dibanding yang di Innsbruck. Cuma dua-duanya sama-sama bagus sih. Ini kalau malam pasti bagus banget. Ini malam bagus. Malam pasti kita kesini lagi. Ini yang tadi aku bilang. Cuma mau ngebawanya itu ya ribet banget, gede banget soalnya.
karena emang kemarin masih pada loading barang sama siap-siap. Nah sekarang tanggal 23 itu udah mulai suasana festif Natalnya tuh berasa banget, apalagi ntar kalau malam ini lampunya nyala semua pasti cantik banget. Dan habis ini gue mau nyobain ice skate di sebelah sana tuh ada ice skating gitu. Susah payah, Sa. Jadi Cindy keracunan beli ini. Ini lucu banget juga sih. Soalnya bentuknya kayak dia bisa diputer gitu, terus habis itu dia bisa muter. Dan cuma 19 euro. Ya udahlah, worth it sih. Setelah berapa kali nyobain bir Jerman, so far yang paling the best menurut gua Augustiner beer. Tapi kalau makanan memang paling the best Hofbrauhaus. Dan kalau mungkin lu pertama kali ke Munchen, pertama kali yang lu tahu pasti Hofbrauhaus. Tapi pas gua udah nyobain Augustiner nih, beernya the best. Enteng, ringan, light tapi nagih. Sumpah suka banget Cruise Market malamnya. Makin malam makin ship. Makin malam makin ship. Oh, vibes-nya makin nyala gitu semuanya. Nah, sini juga kayak banyak jajanan-jajanan manisan gitu. Ini banyak jajanan-jajanan khas European kalau misalnya pas lagi Natal gitu. Nah, ini yang tadi kita beli. Cantik banget sih warnanya sumpah. Kayak kue sus gitu lah, cuma Manis banget. kremnya manis banget, tapi emang orang Europe suka manis sih. Jadi dari kemarin kita udah lihat-lihat di TikTok gitu, ada satu dessert khasnya di Salzburg. Gue sih kita coba. Jadi kayak creamy, hangat-hangat gitu. Krimnya tuh enak, jadi kayak gurih, nggak terlalu manis. Dan dia mousse gitu modelannya. Nah malam ini kita balik lagi ke sini dan makin rame, makin ship. Tadi kayak orang-orang banyak bawa gelas-gelas yang hangat-hangat gitu, kayak menarik deh. Dan yang masih misteri itu gelasnya kan dibawa kemana-mana ya. Boleh bawa pulang atau enggak sih? Boleh. Boleh ya? Oh bagus banget Beb, pohon Natalnya. Mereka tuh jam setengah 10 udah pada bubaran, malah kayak setengah 9 udah mulai pada sepi ya. Tapi dingin banget sih hari ini, besok kayaknya pada hujan, cuma untung hari ini agak lumayan cerah sih. Tapi malamnya dingin banget karena berangin. Oke, kita balik dulu ke hotel. Kita lanjut lagi, udah check out dari Salzburg dan udah move ke next destination. Sebenarnya ini destinasi dadakan yang tidak kita rencanakan sebelumnya di itinerary, tapi karena kita masih punya waktu dan tidak terlalu jauh dari Salzburg dan searah kita mau balik ke Munchen, kita akhirnya pergi ke Wolfgangsee Lake. Nah di sini tuh kayak ada townnya gitu, ada village di pinggir danau, dan salah satu destinasi yang jarang sih gue lihat ada di tour and travel, tapi ini masuk ke rekomendasi beautiful village near Salzburg, Austria. Ntar kita keliling-keliling di dalam ada apa. Dan seperti biasa unexpected lagi, ternyata kita ke
Wolfgangsee Village-nya ini ke bagian Christmas Market lagi di sini. Dan Christmas Market di sini tuh memang lebih kecil tapi kayak berasa humble di tengah desa gitu sih. Kayak small town, pinggir danau. Wah, the best sih. Sumpah kita berhenti di pengkolan jalan dan hari ini tuh lagi salju semua dan ini bagus banget putih semua gila. Bagusnya kebangetan sumpah. Ini dingin banget tapi bener-bener amazed banget sama pemandangannya sumpah. Salah satu experience yang akan gue selalu inget terus road trip Jerman Austria. Mengkol asal aja bagus banget. Semoga kita balik lagi ke Munich, bye-bye. Semoga bisa balik lagi road trip di Austria. Bener ya kata pepatah, waktu itu terasa berjalan cepet banget sih kalau kita ngelakuin hal yang kita sukai. Gak berasa, gue dan Cindy udah sampai ke last stop kita di road trip kali ini. An awesome 7 days adventure yang begitu memorable dan definitely akan selalu jadi pengalaman indah yang gak terlupakan. I promise to myself, one day kita akan datang lagi ke sini bareng orang-orang tercinta kita. Dan buat kalian yang nonton, gue doain semoga kalian suatu hari nanti bisa datang ke sini juga ya guys. Amin. So, jadi kita udah balikin Jackson malam hari ini. Kita Six yang cabang Alstadtleihof. Kita sewa di sini. Tempatnya tuh nggak jauh dari hotel kita kemarin. Dan malam ini kita udah balikin. Kemarin kita ada deposit sekitar 500 euro. Dan itu udah nanti balik otomatis. Dan untungnya nggak ada tilang segala macam dan semua all good, perfect. Bye bye Jackson. See you again. Cheers untuk kesuksesan dan usaha-usaha Anda. Dan itulah perjalanan kita di episode kali ini. Gue gak pernah bosan untuk bersyukur karena diberi kesempatan untuk melihat langsung keindahan spot-spot cantik di Bavarian dan Austrian Alps dalam road trip kali ini. Di episode selanjutnya, kita akan melanjutkan perjalanan kita menuju next stop kita yaitu Prague, Czech Republic. Senang banget rasanya karena kita berkesempatan untuk kembali mengeksplor Prague di musim dingin kali ini. So thank you for watching and see you on the next episode guys.